Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini masih dalam sistem pencernaan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pencernaan makanan pada tubuh manusia, pada manusia. Kita akan lihat dulu ada dua proses yang selalu terjadi pencernaan pada tubuh kita itu. Ada pencernaan makanan secara mekanis, atau ada buku yang menuliskan pencernaan makanan secara mekanik, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi, kemudian ada juga lambung dan sebagainya. Tapi yang paling nampak bahwa pencernaan mekanisnya itu ketika gigi berperan untuk memotong-motong makanan pada saat kita mengunyah makanan, itu adalah pencernaan secara mekanis. Dan yang kedua adalah pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Jadi yang memecahkan makanan pada pencernaan kimiawi ini adalah enzim, sementara pada pencernaan mekanis yang memecahkan makanan pada umumnya adalah dilakukan pemotongan makanan oleh gigi. Ini ada dua proses pencernaan pada pencernaan makanan pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan lihat organ atau sistem pencernaan pada manusia itu dikelompokkan menjadi dua bagian utama, dan yang pertama itu ada yang disebut dengan saluran pencernaan. Jadi organ-organ pencernaan yang berupa saluran memiliki rongga itu yang disebut dengan saluran pencernaan. Bagian pertama, seperti yang tampak pada gambar ini, yang pertama itu mulai dari rongga mulut, ya, sebagai saluran. Setelah rongga mulut adalah kerongkongan. Setelah kerongkongan, lambung. Saluran pencernaan berikutnya setelah lambung adalah usus halus. Nanti kita akan bagi tiga bagian ini. Kemudian setelah usus halus adalah usus besar. Ini juga merupakan saluran. Dan yang terakhir adalah yang berupa saluran adalah anus. Jadi ini semua adalah sistem pencernaan manusia yang berupa saluran. Jadi dikelompokkan atas dua kelompok besar. Ada saluran pencernaan, dan nanti setelah ini kita akan lihat ada kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini dimulai dari rongga mulut sampai dengan anus. Ada buku yang masih membagi-bagi nanti, misalnya pada usus halus ada 3 bagian, kemudian usus besar juga ada usus besar naik, mendatar, kemudian turun. Tetapi pada dasarnya yang merupakan saluran pencernaan yang utama adalah ini. Yang berikut kita akan lihat adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang pertama kita lihat di rongga mulut itu terdapat kelenjar ludah, ya. Kelenjar ludah yang terdapat di dalam mulut, dan ada 3 jenis kelenjar ludah yang berada di mulut. Yang pertama itu adalah kelenjar parotid. Kelenjar parotid letaknya seperti ini. Di dekat telinga, di bawah telinga itu menghasilkan juga ludah. Kemudian kelenjar sublingual, kelenjar di bawah pangkal lidah, dan kelenjar yang ketiga adalah submandibular, kelenjar di bawah di dekat rahang bawah. Ada 3 kelenjar ini semuanya bermuara ke dalam rongga mulut yang berfungsi menghasilkan kelenjar ludah. Itu kelenjar pencernaan yang pertama. Kelenjar yang lain adalah kita lihat hati, ini disebut dengan kelenjar pencernaan. Bagaimana, kenapa? Kita akan lihat nanti. Kemudian lambung, ya. Dan yang ketiga adalah pankreas. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar pencernaan pada manusia. Kelenjar ludah berada di rongga mulut, hati berada di hati, lambung berada di kelenjar lambung di lambung, dan pankreas berada di pankreas.
Nah, baik, kita lihat selanjutnya. Makanan diproses dalam tubuh itu, tadi saya garis bawahi yang proses pencernaan itu, makanan diproses di dalam tubuh kita melalui ada 4 tahap proses pencernaan sehingga nanti bisa diserap oleh tubuh kita. Pencernaan proses yang pertama ada yang disebut dengan ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Begitu makanan kita masukkan ke dalam mulut, maka itu disebut dengan ingesti. Proses yang kedua, digesti. Nah, dalam proses ini digesti bisa kita lakukan secara mekanik atau mekanis, bisa juga dilakukan dengan kimiawi. Proses pencernaannya tadi kita pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, ada 2 proses, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, itu digesti. Yang ketiga adalah absorpsi. Setelah dicernakan, maka ada tahap yang terjadi, sari-sari makanan diserap oleh usus halus dan disalurkan ke seluruh tubuh, dan tahap ini disebut dengan tahap absorpsi, penyerapan makanan. Dan yang terakhir nanti, kalau selesai diserap sari-sari makanannya, maka pada saat nanti kita akan mengeluarkan yang disebut dengan defekasi. Saat sisa makanan yang tidak berguna, maka kita akan keluarkan, dan proses pengeluarannya itu disebut dengan defekasi. Jadi 4 tahap atau 4 makanan diproses melalui 4 tahap dalam proses pencernaan, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya bersama dengan channel Agus Berbagi.